udah pisang yang ketiga. Tapi kok masih nggak kenyang juga ya? Bener-bener nih foodies. Kalau orang Indonesia belum kesentuh nasi lambungnya, belum makan. Rasanya itu belum kenyang, belum penuh gitu. Gak usah diet-diet lah kalau kayak gini caranya. Mendingan kita nyari nasi. Enaknya nasi apa ya? Kita sambil cari aja lah. Aduh, roman-romannya Desi lagi mau bersaing body goals nih foodies sampai diet-diet segala. Padahal sih kurang siset apa? Coba Des, udah langsing kayak begitu. Ih, kan bikin ngiri foodies aja nih. Ngaku aja deh, pasti masih lapar kan Des kalau cuma makan buah. Ya namanya juga orang Indonesia. Kalau belum ketemu nasi, namanya kita belum makan ya foodies. Tujuan kita kali ini namanya warung nasi kuning begadang. Ini unik banget namanya. Coba Des kita samperin kali aja menu-menunya menarik nih. Nasi kuning begadang. Waduh, ini maksudnya kayak gimana ini? Apakah habis memakan nasi kuning ini kita jadi nggak bisa tidur? Wah, penasaran ini aku. Gimana kalau kita langsung lihat menunya foodies? Let's go! Nah foodies, sekarang aku lagi lihat menunya ini. Nasi kuning begadang. Naskun Cakalang. Perasaan nasi kuning itu biasanya sama teri kacang. Ini pakai cakalang suwir. Apa enak ya? Nah, kita langsung tanya baik kayak yang jual. Yuk. Tuh kan, gak salah masuk ke warung nasi kuning yang satu ini. Menunya unik punya foodies. Dan yang pasti sih kalau makan di sini bukan jadi gak bisa tidur ya. Kalau kata tante yang punya warung ini nih, nama begadang diambil karena warung ini bukanya dari sore sampai tengah malam. Foodies bisa datang ke sini mulai dari jam 3 sore ya sampai dengan jam 12 malam. Menu naskun cakalang suwir. Iya. Nasi kuning pakai cakalang itu gimana ceritanya tante? Nasi kuning cakalang suwir itu ciri khasnya dari Ambon. Oh, dari Ambon. Iya. Pantes ya foodies, nasi kuning yang satu ini gak biasa. Ternyata nasi kuning khas Ambon foodies. Udah gitu si tante yang jual asli ini orang Ambon pula, jadi makin yakin nih emang kalau rasanya otentik punya. Nah selain ada lauk cakalang, di sini juga disediakan ayam, bihun, orek dan beberapa lauk lainnya. Tadi Desi mau coba nasi kuning cakalang suwirnya nih foodies. Sepiring nasi kuning udah dilengkapi dengan serundeng, bihun dan juga tempe orek cakep. Tambahin juga cakalang suwirnya serta acar dan juga sambal. Wah, namanya juga warung makan khas Ambon. Pastinya makanan yang disediakan juga yang khas-khas nih foodies. Desi kayaknya wajib cobain juga nih papeda, makanan khas dari sana. Cus, kalian kita ikut masak aja yuk. Foodies, biasanya papeda disajikan sepaket dengan ikan kuah kuningnya. Nah, jenis ikan yang disediakan di sini ada ikan tongkol, bawal, dan juga ikan salap. Tapi kalau yang best sellernya nih, ikan tongkolnya foodies. Bumbunya udah disediakan sama tante nih. Ada racikan bumbu kuning yang sudah dihaluskan, batang serai, kemangi, tomat hijau, dan juga cabai. Terus pertama-tama apa dulu nih Des yang mesti dilakuin? Langkah pertamanya nyalain kompor dulu foodies. Kalau nggak dinyalain nggak akan mateng. Bener juga ya, nggak jadi masak kita kalau kompornya nggak dinyalain. Nah kalau minyaknya udah dipanasin, langsung aja tumis bumbu kuningnya dan juga batang serai. Nah ini dia nih salah satu bumbu yang bikin rasa ikan kuah kuningnya makin lazis. Dipakein bubuk kenari foodies. Foodies, aromanya bener-bener wangi banget sih ini. Luar biasa ini tante bumbunya. Kalau udah wangi kayak begini mah, kita masukin ikannya yuk dan juga tambahin air supaya ikannya terendam kuah dan bumbunya ngeresep banget ke dalam daging ikannya. Mantep nih foodies. Ikannya aja tebel-tebel banget loh. Kayak dompet orang kaya. Jangan lupa kasih penyedap dan garam dan juga cabai. Tapi Desi cemen banget nih foodies, masa cuma berani pakai satu cabai? Nggak seru deh. Ditambahin Ya lagi. rame jadinya. Ya rame sih tante ini kayak Iya. member JKT48 nih. Rame banget. Oke deh, supaya makin segar tambahkan perasan jeruk lemon cuy, kemudian tomat hijau dan juga daun kemangi. Nah ini perlu didiamkan selama beberapa menit dulu foodies supaya ikannya matang. Sip, daripada bengong kita nungguin ikan, mending kita racik papedanya dulu kali ya. Skuy. Nah ini foodies, ini tuh sagu asli dari Ambon ya tante? Iya benar. Ini makanya mahalan ongkirnya ya tante? Iya.
Oke, kita bikin papeda. Sagu ini bukan tepung sagu yang ada di warung atau toko sembako ya foodies, tapi sagu asli dari pohon sagunya. Nah, tante ini biasa beli langsung sagu dari Ambon, jadi ini asli, no tipu-tipu klub. Wow. Oh ya, di sini juga disediakan wadah khas nih foodies. Kalau orang Ambon biasa sebutnya sempe, kalau orang Jawa sih kendil. Nah, kalau sagu udah dimasukkan ke dalam sempe, tuang dengan air mendidih supaya sagunya mengental. Oke deh, papedanya udah siap buat disajikan nih foodies. Mau? Kita udak-udak sagunya. Nah tuh, masih panas kan foodies. Kita ambil ke tengah, terus di untel. Nah, kita taruh di sini. Waduh, sabar bro. Kita ambil. Buat menyajikan olahan papeda, emang nggak sembarangan, ada tekniknya. Kudu diuntel-untel dulu supaya bisa dipindahin ke piring. Aduh, ngeliatnya mah seru ya. Jadi buat nikmatin papeda tuh emang ada seninya. Oke deh, ngomong-ngomong soal rasa gimana nih Des? Sagunya tuh benar kata tantenya, rasanya plain, nggak ada rasa. Tapi begitu tercampur sama kuahnya, wah ini kuahnya mantep sih. Bener-bener seger, bener-bener. Pada dasarnya foodies yang namanya sagu rasanya emang tawar. Makanya temennya si papeda ini ya olahan ikan kuah kuning yang punya cita rasa yang kuat banget. Kuahnya tuh seger, ada pedesnya, asemnya juga apalagi itu terasa banget. Dan yang pasti gurih juga foodies. Wah ini enak banget sih. Ini tuh bener-bener bisa dibilang kaya akan rasa. Cara mengolah masakan yang tepat tentunya akan berpengaruh banget ya foodies sama rasanya. Nah, ikan kuah kuning ini nih punya takaran yang pas dari bumbu serta rempahnya. Makanya rasanya nggak usah diraguin lagi deh, lazis banget. Kalian kalau nggak ngiler, luar biasa sih. Ini tuh enak banget loh. Nih ya, cobain ikan tongkolnya. Daging ikan tongkolnya aja lembut banget loh guys. Nggak amis, jadinya nikmatinnya juga enak. Meski ikan tongkolnya tebal, tapi rempah dari kuahnya tuh ngeresep banget foodies ke dalam dagingnya. Iya, dan meskipun cabai yang dimasukin tante ini tadi banyak banget, tapi itu nggak pedas loh karena nggak dipotong ya foodies. Dan tekstur papedanya ini nih nyaman banget rasanya di lidah. Ih, so yummy. Teksturnya tuh kayak lembut, begitu di dalam tuh kayak nggak meleleh sih, cuman menggumpal, cuman langsung masuk ke tenggorokan dengan lancarnya. Ini tuh pengalaman pertama aku makan papeda ini. Dan ternyata rasanya enak banget, makanan khas Ambon. Meski ini pengalaman pertama Desi makan papeda, tapi kuliner yang satu ini sukses nih bisa bikin Desi jatuh cinta foodies. Langsung cocok gitu rasanya di lidah. Pokoknya approve lah ya by makan receh foodies. Ngomong-ngomong hampir dicuekin deh nih si nasi kuning cakalang suwirnya itu. Aduh, jangan sampai dicuekin atuh, langsung aja Des kita icip-icip nasi kuningnya. Ingat nasi kuning zaman TK. Wah ini kayaknya makanan khas Ambon itu kunyitnya tuh banyak ya, jadinya nasinya berasa, kuahnya juga berasa, kuningnya tuh cerah gitu. Kalian pernah kan lihat nasi kuning pucet? Ini tuh nggak pucet. Tuh, nasi kuningnya tuh menggoda gitu loh, kayak ayo makan aku cepet, makan aku gitu. Bener banget ya, kuliner khas Ambon yang satu ini memang mengandalkan rempah kunyitnya foodies. Jadi pewarna nasi kuningnya itu alami, bukan pakai pewarna buatan loh. Makanya nasi kuningnya wangi banget. Nah yang menariknya lagi nih foodies, ketika nasi kuning bercampur dengan tempe orek dan juga cakalangnya itu kayak nyatu bener rasanya di mulut. Super lazis. Meskipun ini kuliner Ambon, masih masuk lah ya di lidah Jawanya Desi. Apalagi ada serundengnya yang bikin tambah sedap. Aduh, bener-bener mantul. Kayaknya manisnya itu didapat, gurihnya manis gurih dapat dari serundengnya. Karena beberapa makanan Jawa itu pakai serundeng juga kan. Tuh kan, tembenya nggak semanis tempe oreknya Jawa. Ada pedesnya. Tempe oreknya itu lebih menonjol pedesnya ternyata. Sementara bihunnya punya cita rasa gurih dan asin foodies, ini bercampur dengan serundeng dan cakalangnya. Wih, jadi makin lengkap rasanya di mulut. Sambelnya pedes, Rek. Wah. Langsung bikin mataku melek.
Mantep banget ini sambalnya tante. Di nasi uduknya ini benar-benar komplit, benar-benar sempurna dengan menu-menu yang ada di dalamnya itu ya. Kayak ada ikan cakalangnya, ada bihunnya, ada tempe oreknya, ada sambalnya, ada acarnya. Wah, enak banget. Dan satu porsi ini harganya 20.000 aja, Foodies. Bener-bener receh kan harganya. Tuh Foodies, kalau mau icip kuliner khas Ambon gak usah jauh-jauh kita, karena kalian bisa temuin ini dia di Jalan Dakota Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Cus, mampir ke sini ya. Langsung aja mampir ke nasi kuning begadang. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.